yang kita apa namanya, kita buat ngadu itu sama siapa, udah ada urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, fad'u fastajib lakum. Ya, berdoa kalian, aku akan kasih, kata Allah, kasih gabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeluhnya sama Allah, minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Nanti manusia yang yang bantu kita itu adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya siapa yang membantu kita? Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an harus dipahami satu persatu. Ya, kalau udah paham ya dilakukan. Kadang-kadang orang yang sudah paham Al-Qur'an, ya, ulama-ulama nih, ya, ulama su, ya, jelas ulama su yang mengartikan Al-Qur'an salah, yang mengatakan Al-Quran tidak benar. Bahkan ada orang-orang, pernah nggak ngelihat orang-orang yang sholatnya ketika dia takbir tangannya di leher? Pernah nggak? Allahu Akbar. Ente paham? Kenapa mereka seperti itu? Dalam Al-Quran disebutkan, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah kalian, li rabbika, kepada kalian, wanhar, dan bersembelihlah. Artinya seperti itu. Bersembelihlah, berkorbanlah, artinya seperti itu. Tapi mereka mengartikan apa? Wanhar itu dan leher, dia kata gitu. Makanya salatlah kepada Tuhan kalian, ya, kepada Tuhan kalian dan leher. Makanya takbir begini. Salah, makanya itu. Ya enggak? Itu rombongan orang-orang saya betul. Rombongan orang mana tuh? Rombongan orang mana tuh? Ahmadi itu seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Mereka sama artinya menafsirkan Al-Qur'an salah banyak sekali menafsirkan. Apalagi masalah-masalah sekarang ini menyatakan yang benar-benar arti aulia itu teman dekat. Yang benar-benar tidak ada arti lain selain teman dekat. Kata siapa? Aulia itu bisa pemimpin, bisa teman setia, tapi yang banyak mufakat ulama adalah pemimpin. Mufakat ulama luar biasa, udah banyak yang namanya mufakat, itu ijma namanya. Ya, ada yang mengartikan teman setia, ada yang teman dekat. Tapi yang lebih banyak yang mengartikan adalah pemimpin. Terkadang ini ulama su. Nah, kalau ulama-ulama seperti ini jangan diikutin. Ya enggak? Kalau masalah Al-Qur'an, bahkan kalau kita ngomongin Al-Qur'an sendiri, ulama yang benar-benar sendiri aja kalau pengen mengartikan Al-Qur'an itu atau mentafsirkan Al-Qur'an itu harus benar-benar lihat ibrohnya. Ya. Rujukannya bagaimana, asbab nuzulnya itu bagaimana, baru ini baru ulama. Beda kalau kita kalau tablik tuh, ya, ceramah-ceramah itu harus jelas benar-benar. Ya, jangan asal. Nah, kalau begini lagi belajar nih, arti yang sebenarnya seperti ini. Kalau mau pengen belajar benar-benar tafsir Al-Qur'an, buka kitab tafsir. Ya, kitab tafsir Al-Qur'an tuh banyak, ada Jalalain, ada Sawi, banyak sekali. Ya enggak? Sawi itu ada 6 juz kitabnya. Jangan ngomongin Al-Qur'an. Kalau kita pengen lihat kitab aja, ya, mau buat kitab tafsir, buat kitab aja, masalah bi aja ada 6 juz. Bi-nya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya doang dibahas ada 6 juz kitabnya. Sejusnya segini. Ayo, terus mau ngertiin Al-Qur'an gitu, tafsirnya. Biar paham. Ya, seperti itu. Ayo kita terusin. Ya, Nabi Muhammad mensifati orang-orang yang membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sendiri tidak melihat yang membaca, dan Al-Qur'an sendiri tidak melihat itu orang Islam atau bukan. Yang dilihat apa? Kama yamruku, seperti Kama yamruku, seperti lepasnya as-sahmu minar ramyah, ya, anak panah dari lemparan panahnya. Jadi baca begitu aja. Nah, itu yang tidak paham artinya. Anak panah lepas dari dari busurnya. Setelah baca, udah kagak ada perubahan di dalam hidupnya. Ya, tidak ada ngambil ibroh daripada Al-Qur'an yang dibacanya. Ya enggak. Apalagi yang kalau kita baca
iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Ketika kita baca itu, iza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi semua isinya diguncangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian manusia menanyakan, apa? Wal insanu malaha. Apa ini apa? Bingung. Manusia pada bingung, entar hancur semua nih. Dunia ini hancur. Ya enggak? Gunung pada berterbangan kayak kapas sudah. Nanti hari akhir, nanti hari kiamat nih. Wah, ini manusia pada bingung. Ini kita harus pertanyakan, yang bingung itu bagian kita apa bagian orang-orang yang benar-benar imannya kuat? Tuh. Yang bingung ini orang-orangnya yang memang banyak dosanya. Ya, yang di situ memang banyak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya kuat. Ya enggak? Kemudian apa lagi? Masalah Dajjal misalnya, masalah Dajjal. Orang pengen umurnya panjang, pengen hidup umurnya panjang sampai zaman Dajjal, mau? Kalau masalah iman, kalau anak mah pengen mati duluan, ya Ustaz mati duluan Ustaz. Mati duluan. Ya enggak? Nanti kalau zaman Dajjal ini, naudzubillah min dzalik. Al-Qur'an disebutin udah. Ulama juga mentafsirkan dari Al-Qur'an tersebut. Kalau Dajjal datang nanti, ini orang-orang muslim nih, diajak ngomong sama Dajjal. Jadi apa namanya? Biar nyembah Dajjal supaya jadi tuhannya. Kita nggak mau nih. Kita kagak mau digergaji sama dia. Belah, disambung lagi sama dia. Mau kagak jadi agama kita? Nggak mau, gergaji lagi. Enak kalau iman kita kuat, coy. Ya enggak? Kita aja dikit-dikit aja sholat susah, apa-apa susah, iman bagaimana? Majelis taklim kagak mau, salawat kagak mau, iman kuat bagaimana? Ya enggak? Mau diajak begitu. Ya enggak, kalau iman kuat enak. Ya kita takut digergaji, ya enggak? Jadi agama dia mati-mati juga hari kiamat. Ayo ngikut bagian dia. Kalau kita mah nggak mau, iman kita belum kuat. Ya nggak usah deh. Ya nggak. Kalau minta panjang umur boleh nggak? Boleh minta panjang umur. Nggak ada yang menyatakan ngapain minta panjang umur? Kan umur udah ditetapin sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nih bahalul-bahalul ya bahasa-bahasa begitu. Lalu sekarang begini, ngapain minta rezeki? Kan rezeki tetapin sama Allah lah. Sama semua begitu, semuanya tetapin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nggak usah doa. Begitu. Minta. Ya enggak. Kalau lagi masalah ya enggak. Ada nih bahasa orang ilmu laduni udah kagak ada. Tahu ilmu laduni enggak? Tahu ilmu laduni enggak? Ilmu laduni itu seperti contohnya murid daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Rotib. Ya. Beliau bernama Syekh Ali Baros. Kalau baca Rotibnya, Rotib Al-Attas, Fatihahnya ada tuh. Ya. Sumailah Nuhi Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baros, ya kan? Kata Habib Umar Al-Attas apa? Kalau Fatihah sama aku enggak dibarengnya sama Syekh Ali Baros, enggak sah Fatihahnya, ditolak. Sampai seperti itu ngomongnya. Kenapa? Apa sih kerjanya Syekh Ali Baros? Kerjaannya Syekh Ali Baros ini apa? Bukan habaib, orang biasa, tapi ulama besar. Kerjaannya apa? Sampai seperti itu. Habib Umar Al-Attas menyatakan seperti itu. Kerjaannya dia nggak ngaji sama gurunya. Cuman apa? Nyuciin batu istinja murid-muridnya Habib Umar Al-Attas. Bil ikhlas. Tahu murid-muridnya pengen istinja, nggak tahu udah bersih aja batunya. Nih, makanya Habib Umar nyatakan seperti itu. Yang nyuciin batu-batu itu nih Syekh Ali Baros. Makanya dapat ilmu laduni dia, jadi ulama luar biasa. Satu lagi contohnya, ya, murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Beliau mau ngaji sama Habib Abdullah Haddad, nggak dibuka-bukain pintu sama Habib Abdullah Haddad sampai 3 hari. Bawa kitab dari negeri jauh, nggak dibukain Habib Abdullah Haddad, dia hujan, dia panas, tetap aja duduk situ. Udah 3 hari baru dibukain Habib Abdullah Haddad. Setelah dibukain, mau ngapain ente? Mau ngaji beb? Dia kata gitu. Habib Abdullah nih pengen ngeliat dulu, benar-benar kagak mau ngaji. Begitu orang dulu.
dites dulu 3 hari, diam di rumah, depan rumah. Ya pas dibuka, mau ngaji Beb, kitab itu taruh, ente mau ngaji, nyangkul sawahannya 2 tahun. Karena ini murid pengen jadi muridnya, benar-benar ikhlas, ya nurut dia, nyangkul 2 tahun. Wah, ngurusin sawahnya nih, ada. Kalau udah 2 tahun rapi, mana kitab ente, kata ada. Ente bawa pulang nih, sama intinya pulang. Karena muridnya, ya pengen jadi murid, ya pulang. Nanti kalau Abdul kasih pesan, tempat ente pasti ente disambut sama orang. Karena ente ngajinya sama orang luar biasa. Ya kan orang kalau ngaji ke Hadramut, ngaji ke Yaman, pas pulang disambut gak? Nah, nanti kalau ada yang nanya ente jawab aja. Tapi hadat seperti itu. Nggak ngaji loh ini 2 tahun nyangkul sawah. Pas pulang udah disambut sama orang-orang kampung, ya bahasa kampung. Nanti disambut. Pas ditanya, ada yang bertanya ini nih, langsung jawab aja nih. Wah, bisa jawabannya. Jawabnya bisa. Berapa lama balik lagi Abdul Haddad? Apa yang terjadi pada ente Abdul Haddad? Yang ente lakukan waktu ente pulang Abdul Haddad? Anda bingung Beb, waktu orang jawab mah, orang nanya mah, jawabannya depannya ada kitab Beb, Anda jawab aja deh gitu. Depannya ada kitab jawabannya. Hebat nggak? Ini namanya ilmu laduni bil ikhlas. Kalau kita udah dapat ilmu ikhlas, kita udah dapat keikhlasan belum? Sholat kita ikhlas kagak? Baca Al-Quran ikhlas kagak? Nah ada yang bertanya, no ilmu-ilmu yang seperti ini mah susah orang dapetin. Ilmu laduni udah kagak ada, karena kagak ada yang ikhlas. Jadi nggak boleh doa ilmu laduni, minta ilmu laduni, karena ikhlas udah nggak susah di dunia ini. Kata siapa? Nah, kalau begitu mah nggak usah doa, ya nggak seperti itu kan? Bahkan Nabi ngajarin masalah ilmu laduni ada, ya nggak? Apa itu? Allahumma ilmu laduni wa masyrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Ya Allah, berikanlah aku ilmu laduni, bersihkan hati aku, kata Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Muhammad SAW. Disuruh doa ilmu laduni. Kata orang nggak boleh panjang umur. Ngapain doa panjang umur ditetapin? Minta rezeki ngapain ditetapin rezekinya? Ya nggak? Ilmu laduni udah nggak ikhlas lagi, ngapain ilmu laduni? As-sagi bagi apa yang dikasih sama orang-orang terdahulu sama Allah SWT, belum, nggak mungkin nggak dikasih juga sama kita. Kalau kita bersungguh-sungguh istihad benar-benar kayak orang-orang terdahulu, kita pengen seperti orang-orang yang luar biasa. Saya Baros, ikhlasnya luar biasa. Kita pengen seperti Abdul Haddad, kita pengen seperti Abu Umar Al-Tas. Siapa yang nggak ngasih kalau kita bersungguh-sungguh? Pasti Allah kasih. As-sagi bagi apa yang dikasih sama orang terdahulu, dikasih Allah SWT, nggak mungkin kita juga nggak dapat. Pasti dapat. Kalau kita sungguh-sungguh, nggak mungkin Allah nggak kasih. Oh nggak bisa, jauh kita sama orang terdahulu. Ini kalau kita sungguh-sungguh, banyak ulama-ulama sekarang yang sampai apa namanya titelnya disamakan seperti orang-orang terdahulu. Ada kita punya guru namanya Imam Ghazali kedua, dijuluki sama gurunya sendiri. Iya, ada yang nyatakan, wah ini Imam Ahmad bin Hambal yang kedua. Ada yang menjuluki seperti itu. Yang julukin bukan orang-orang yang biasa, karena ini orangnya memang top istihadnya. Kalau memang masalah istihad mau kita memang susah. Sama orang dahulu juga susah, jauh. Kita istihad kan kita udah istihad kita cuman beli pena, beli buku, duduk majelis taklim. Istihad kita seperti itu lang. Ya enggak? Tempat udah ada. Namanya kendaraan udah kalau pengen majelis taklim. Istihad orang-orang dahulu dari negeri jauh tanpa kendaraan, cuman pakai keledai doang, nggak ada keledaian, jalan kaki jauh-jauh. Pakai pena juga, pakai pena tinta. Pengen belajar malam-malam juga gak ada lampu, pakai lilin. Ya nggak ada seseorang ulama kalau dia belajar ya di rumahnya ada tiang, itu lehernya diikat pakai tali di leher, di depannya api. Kalau dia ngantuk kena api, ini tarik. Sampai begitu belajar ya. Tarik. Sampai begitu buat belajar istihad mereka. Maka nggak salah orang-orang tertentu jadi orang semua. Ya nggak. Nah kita nggak salah. Itu orang-orang yang nyari ilmu. Ada kalau kita melihat seseorang orang tua aja sama orang sekarang beda, ya nggak? Orang tua sekarang sama orang tua dulu beda. Kalau orang dulu mah, ya, orang tua nih ibu, ada satu anak pesantren,
pulang nggak ngucapin assalamualaikum, suruh pulang lagi. Anak kecil, oh, ibu pelukan sama ibunya. Anak kecil pulang ya kan, apain nih, datang nggak assalamualaikum, balik lagi. Ibu kita ada yang gitu itu, pulang kerja azan, jangan capek nih lagi bawa pulang kerja, kan seperti itu. Nggak ada beda sama orang wajar aja. Orang terdahulu tuh hebat semua, ilmunya top semua. Oh, kita kan malas jadinya. Ya, jadi nggak ada yang namanya. Kemudian Imam Faqih Al-Muqaddam, tahu Imam Faqih Al-Muqaddam? Kalau kita baca rawi, baca apa? Baca Al-Fatihah Burda, ada Faqih Al-Muqaddam, Muhammad Ba'alawi namanya. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita punya njid. Apa Habib Faqih Al-Muqaddam? Beliau waktu sama ayahnya, ayahnya sholat tahajud, dia masih orok, masih berapa bulan. Setiap abahnya sholat tahajud, dicubit terus dia supaya bangun. Setiap sepertiga malam, setiap abahnya dia sholat tahajud, ini anak orok nih, Faqih Muqaddam, dicubit supaya bangun. Dia biasa sampai besarnya bangun pertigaan malam. Jadi setiap malam tuh, ini anak orok ngelihat ayahnya sholat aja. Ayah selesai sholat, tidur lagi dia. Siap hari begitu, sampai besar. Kebiasaan bangun malam, jadi orang besar Faqih Muqaddam. Begitu ajaran orang sekarang mah, aduh, dikit-dikit malas, ya kan? Dari siapanya? Dari didikannya sendiri, pergaulannya juga, ya, dari teman juga, ya. At-Tariq apa as-Sadiq la Sadiqoka. Hati-hati kalau nama pergaulan kita nih. Kita panjang-panjang nih, udah menjalur dari kitab nih, nanti kitab ya. Jadi apa, biar dapat iklan-iklannya dulu. Kalau nyari teman, nyari pergaulan, lihat temannya. Ini teman belajarnya sama siapa? Ini teman dia gaulnya sama siapa sih? Cara ngomongnya bagaimana? Tempat perjalanannya biasa kemana? Ke tempat yang baik, apa tempat yang buruk? Sering ngajak kita itu kemana? Tempat majelis taklim, apa tempat maksiat? Ini teman-temannya satu-satunya ini. Ada teman-temannya lagi, bagaimana tuh temannya? Kalau bagus, oh temenin tuh. As-Sadiq lah Sadiqoka. Teman itu bukan yang selalu mengiyakan jemaah. Kita pengen maksiat dibiarin aja. Ini bukan teman ini. Ayo ke majelis taklim. Enggak, anak pergi dangdutan. Ya udah terserahin tidak. Ini bukan teman yang ngomong terserah nih. Jangan, teman bukan tempat bagus. Anak ke majelis nih, majelis aja inti, ngapain ke sono? Yang ngomong terserah, ini bukan teman. Jangan yang teman seperti ini. Yang selalu mengiyakan itu bukan teman. Hati teman itu bisa ngajak kita ke apa, sorga, bisa ngajak kita ke akhirat, ditarik kita. Enak aja lu masuk sorga. Ya enggak? Lu kemarin ke tempat majelis taklim, gua diam-diamin aja lu. Ya enggak? Gua tarik juga lu ke neraka. Enak begitu kan, seperti itu. Memang seperti itu nanti. Ya terjadinya seperti itu nanti. Orang-orang punya ancaman-ancaman nanti di akhirat nanti. Ya kita terusin. Afil hadis disebutin dalam hadisnya, anna mathalal munafik, sesungguhnya sifat-sifat orang yang munafik. Ini lihat orang munafik ya. Banyak orang munafik. Ente munafik enggak? Ente munafik enggak? Oh, munafik semua gitu. Lah iya dong. Kita munafik semua. Oh nyatakan tadi kayak tadi, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Yang namanya enggak jangan mendekati zina itu, mendekati itu tempat-tempat yang pengen zina, berdua bukan muhrimnya. Kemudian jalan-jalan sama bukan muhrimnya, sendiri-sendiri sama bukan muhrimnya, ngelihat muhrim yang bukan muhrimnya. Ini udah mendekati zina. Ya kita lakukan, munafik enggak? Kan dalam Al-Quran enggak boleh. Lakuin. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ita'uz zakah, ya kan begitu. Iqamus shalah wa ita'uz zakah, shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salat kagak, zakat kagak, puasa kagak. Oh iya. Salat aneh seminggu sekali. Salat Jumat, bener. Ya, munafik semua kita kalau omongan munafik nih. Kita munafik semua. Ayo. Tapi naudzubillah min dzalik, jauh sama yang seperti itu. Iya. Jadi kalau ada kita
kita nyari ini nih, anak kasih inti. Jadi kita mikirnya nggak putus asa sama kita punya amal. Anak kasih tahu, kita punya amal nggak putus asa. Kita nggak seperti orang terdahulu kan, amalnya top, udah luar biasa, semangatnya luar biasa. Kalau kita kan kecek kan, angin-anginan. Yang penting begini nih jamaah, ada perintah lakuin, ada larangan jauhin. Selama kita mampu, ada perintah lakuin, larangan jauhin sejauh-jauhnya, semampunya. Itu aja udah. Wah, bisa kan semampunya, kan seperti itu. Nah, kalau kita mikir, oh ente harus begini, sholatnya harus begini, puasanya harus begini, punya duit harus zakat, punya duit harus haji, harus begini, harus duduk majelis taklim benar-benar, bangun malam harus tahajud, ada waktu harus dua. Yang ngajar begini nih, nggak mau lagi orang ngajar sama dia. Ngajar mah nggak mau. Kasih orang enak, semampunya, ya enggak. Ente punya perintah, ketika ada kesempatan ente dengar ada perintah, atau diri ente lagi kejadian ada sesuatu yang ada perintah di situ, waktu sholat ada kesempatan di situ, lakuin. Ketika ada larangan, ya enggak, di depan ente kejadian bagaimana, mampu jauhin, udah begitu aja. Susah ya, kadang-kadang nggak begitu, enggak, kita ya enggak, perintah bodo amat, ya enggak, larangan jalan aja. Itu hasil munafik nih, kata Nabi SAW, alladzi yaqra'ul Qur'an kamathali raihan, orang-orang yang membaca Al-Qur'an kamathali raihan, seperti minyak wangi. Raihan itu minyak wangi atau misik, ya. Raihan rihu, ya, baunya seperti minyak wangi. Thayyib, apa namanya, wangi, sedap. Thayyib, kandungan thayyib, sedap. Wa ta'muhu, rasanya murun, pahit tapi rasanya. Hah? Pernah ngerasain berarti ente? Udah jilatin? Ta'muhu murun, rasanya pahit. Wala yusta'badu ba'da hadza, dan tidak anggap jauh, ya, sesudah ini, anna man la ya'lamul ilma, bahwasanya orang yang mengetahui ilmu zahiran munafik. Walaupun yang baca Al-Qur'an ini apa namanya, ya kelihatannya bagus, ya kan, memang bagus kan, faktanya hakikatnya bagus orang baca Al-Quran, wangi, ya. Ini yang pahit nih, maksudnya pahit nih bagaimana? Setelah dia baca nggak ada apa-apa yang jadi pahit gitu, ya nggak, jadi munafik. Ya tadi ada perintah nggak lakuin, ada larangan dia dilakuin, iya dilakuin, itu jadi pahit. Ahok ya. Jadi seharusnya yang dibaca itu wangi, setelah dibaca jadi wangi, orangnya thayyib terus. Udah thayyib jadi pahit, jangan. Jadi nggak ada apa-apanya. Munafik nih. Fajrun, setelah baca dia malah durhaka. Malah durhaka, apa namanya, apa dalam Al-Quran, jangan ngatain orang tua pakai ya. Wala takul lahum uff, ya, jangan berbicara sama orang tua, kedua orang tua dengan bahasa usai. Apaan sih mama? Udah saya ngomongnya, enggak, tolong dong beli ini, enggak, males ya, durhaka. Padahal habis baca Al-Quran. Wa alamatuhu, dan tanda orang-orang yang munafik, ada nggak termasuk bagi kita nih? Tanda-tanda orang munafik. Allah yantafi al ilma, yang tidak manfaat ilmunya. Oke, kita nggak punya ilmu misalnya seperti itu. Kita punya sih, belajar dikit-dikit doang.
Ya enggak kan, baru-baru ini kita belajar Ustaz Maman setelah dapat nih, oh sholat duha ente jangan ngelakuin, ini dosa. Dapat kan ilmu? Dapat kan? Bukan ulama, tapi tolabul ilmi, nyari ilmu. Dapat. Nyampe rumah, kata Ustaz Maman begini, lah ente malu jauhin. Kata Ustaz Maman jauhin, ente lakuin. Munafik enggak? Munafik enggak? Kan yang masalah ilmu bukan orang yang ngajar aja, yang mendapatkan ilmu. Setelah orang itu nggak tahu, ketika dia duduk majelis taklim, tahu ilmu, ini orang yang ilim, orang yang tahu masalah ilmu. Apalagi ulama yang ngajarin orang kemana-mana, dia punya fatwa nggak bagus, dia bilang bahasa-bahasa yang supaya menyesatkan apa-apa. Ini ulama su. Makanya ulama itu disebutin ada ulama dunia, ada ulama akhirat, ada ulama su, ada ulama khair. Ulama dunia termasuk daripada ulama su, ulama khair termasuk ada ulama akhirat. Setelah khair di dunia, bawa kita ke akhirat. Setelah kita dunianya sama nih sama ulama nih, nanti syarnya jeleknya di akhirat. Na'udzubillah, bersama orang-orang yang seperti itu nanti, na'udzubillah. Makanya agak yang seperti ngomongin jangan diikutin. Ya, Nusron Wahid, apa ngomong. Bahlul semua itu. Enggak ada ilmunya, enggak ada manfaatnya. Wala yanfa' bih. Enggak ada manfaat diri dia sendiri. Dia sendiri kagak ada manfaatnya. Buat diri dia sendiri kagak ada manfaatnya. Sudah enggak ngamalin, dia sendiri enggak dapat manfaatnya. Makanya dalam hadis yang tadi Anda sebutkan dari awal, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmi. Paling berat lu siksaannya di hari kiamat nanti orang alim yang tahu ilmunya tapi enggak manfaat buat dia dan buat orang lain tuh gak ada manfaatnya. Nanti paling berat siksaannya di akhir kiamat. Artinya apa? Dia nggak ngamalin apa yang dia dapatin. Berat sekali. Dan yang lebih berat itu ulama apa yang talabul ilm. Yang cuma nyari ilmu apa ulama yang paling berat siksaannya? Pasti ulama, karena mereka yang mengajarkan ilmu. Ente enak aja dengerin, aneh siksaannya Ustaz Maman lebih berat. Enak aja lu. Ya kan seperti itu. Lebih hebat siksaannya nanti. Tinggal dengerin doang. Urusan ente nggak ngelakuin apa kagak, ya nggak jalan apa kagak. Jamaahnya kagak ngelakuin nih, kita ditarik juga nih ke tempat ente, masuk juga, gitu. Enak, kita lebih berat siksaannya. Makanya perhatiin, Ustaz Maman nih perhatiin. Ustaz Maman susunya ada nggak di rumah nih buat anaknya, perhatiin. Lihat susunya kasih anaknya, ya enggak. Lihat Ustaz Maman handphonenya bagus kagak, wah kurang beliin, perhatiin Ustaz mah. Ustaz mah nggak diminta-minta, nggak mau dikasih, tapi perhatiin. Apa sih yang dikurangi Ustaz Maman nih? Ustaz Maman kayaknya pakai baju ini mulu nih kota alim. Misalnya seperti itu, beliin baju baru. Kan seperti itu. Kota alim nggak bawa sorban nih Ustaz Maman nih, nggak kayak Habib, beliin sorban gitu dong, perhatiin. Wah, murid top nanti ente, ya enggak? Luar biasa. Ya enggak, yang namanya guru kalau ente gini, wah mantep udah. Ustaz Maman Usoroga kan itu tinggal narik doang. Bukan bahasa begini, wah kalau kita nih kalau ente punya bahasa nih ngomong Ustaz Maman. Lah, Ustaz, mah kalau masuk neraka juga gampang, Ustaz, tinggal megang tangan antum doang. Kita kan ngaji sama antum masuk surga juga. Wah, enak banget lu. Pala naik payah, enggak gitu. Bahasanya. Bal yudirru bihi, ya setelah nggak manfaat tapi membahayakan buat dirinya sendiri, dapat mudorot diri sendiri. Mudorotnya ya yudirru bihi nafsah, mudorot di dunia dan mudorot ya di akhirat, dapat siksa sama Allah SWT. Yudirru bihi ghairuh, dan juga mendorot buat orang lain. Artinya apa? Yang dia dapetin dia malah ngasih tahu orang sesat. Kan dia ngaji seperti ini. Ketahuan ngajinya di Abu Yamaliki, ketahuan ngajinya di Habib Zain bin Smith Madinah, ketahuan di apa namanya ke Malang Abdul Qadir Balfage seperti itu. Ngajarnya sesat, ngajak orang sesat, ngajak orang murtad. Itu deh nyusahin orang juga. Ngapain? Bangke lo gitu ya enggak? Mayat berjalan namanya begitu, enggak punya ilmu tapi ngajak sesat. Mayat jalan, mayat hidup ya, mayat hidup. Enggak usah diikutin orang-orang seperti itu. Wabil jumlah secara globalnya, fa'inal alim
Sesungguhnya orang alim. Nyampe mana, Ustaz? Bil jumlah toh udah. Nah, jadi begitu. Udah gobalnya besok ya. Beda lagi. Jadi begitu, dia punya ilmu nih, orang ulama nih. Dia nggak udah punya ilmu, dia nggak manfaat buat dirinya, dianya juga nggak manfaat, orang lain nggak manfaat. Bahayanya di mana? Buat dia di akhirat juga disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama. Kita begitu nggak? Sama. Enak aja lu nyari ilmu, giliran nggak tahu, giliran udah tahu nggak ngamalin, sama aja kena siksa. Kalau begitu nggak usah nuntut ilmu lah, berat kalau begini. Lah, kok mikirnya begitu? Ya kapan yang mau tahu? Dengan ilmu kita bisa apa-apa nanti. Ya enggak? Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Pengen dunia, nyari ilmu. Ente pengen jadi orang tukang martabak unyil misalnya begitu. Belajar cara masak martabak unyil. Pengen tukang bengkel, seperempat motor, belajar sama orang seperempat motor. Ada ilmunya enggak? Pasti ada. Masa ente belajar bikin baju, belajar tukang sepatu, nyambung enggak? Kagak. Ente pengen ilmu akhirat, belajar ilmu akhirat. Lihat fikihnya, agamanya bagaimana, Al-Qur'annya bagaimana, kan seperti itu. Kalau pengen dua-duanya, tetap sama ilmu. Dengan ilmu Allah angkat derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang nuntut ilmu, yang dapat ilmu, derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan disamaan sama Allah Subhanahu wa taala sama para nabiin, sama para mursalin. Deketin begitu sama Allah nanti di hadapan orang-orang soleh. Nah, sekarang nggak mau nuntut ilmu, berat kalau begini mah. Nuntut ilmu dikit-dikit siksa. Yang disiksa itu kagak ngamalin. Nah, ente kagak ngamalin, ngapain? Ngamalin sih ngapain takut? Bahkan kita kalau kita ngamalin itu orang-orang yang dikasih istighfar Allah SWT. Karena kita bisa ngamalin, kita punya ilmu sendiri yang kita dapat, kita amalin. Ya, baca sholawat berapa banyak, baca apa? Sholat sunnahnya bagaimana gitu. Ajarin, lakuin gitu dikit-dikit. Enggak nyuruh begini, Nabi Muhammad juga enggak nyuruh orang buru-buru. Ente harus sholat 8 rakaat setiap hari. Ente harus sholat tahajud bangun setiap hari. Mau mungkin Nabi Muhammad? Agak. Nabi Muhammad nih ngajarin, dianjurkan sholat apa sunnahku adalah sholat tahajud. Umalam yitro falaysa minna. Yang kagak pernah witir bukan bagian dari aku, kata Nabi Muhammad. Disindir sama Nabi Muhammad SAW. Yang nggak pernah witir bukan bagian dari aku. Sindiran. Ente kagak witir bukan bagian dari anda. Ngomong begitu? Enggak. Sindiran dong Nabi Muhammad ngomong begitu. Supaya apa? Kita ngerasa kalau ini masih kurang terus, pengen deket sama Nabi Muhammad SAW. Paham jemaah? Ada yang kurang nggak? Ada lagi nggak? Karena kitabnya dikit doang bacanya nih, nggak nyambung lagi. Karena bahkan wabil jumlah nih jawabannya nih sebenarnya. Wabil jumlah secara global nih, arti yang dibaca tadi itu secara global nih jawabannya nih. Tapi kata Samaman udah minggu depan aja. Ya udah minggu depan aja ya. Udah minggu depan aja nanti. Iya, jawabannya minggu depan. Begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah barakah semua. Insyaallah manfaat semua. Ilmu yang sedikit walaupun kita nggak ngamalnya dikit-dikit itu diterima semua Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah sedikit amalnya nggak diterima nih, nauzubillah. Udah nggak mau nuntut ilmu, nuntut ilmunya dikit, ngajinya angin-anginan, dapat ilmu dikit, nggak ngamalin, nih salahnya. Ya enggak? Yang ngamalin nih dikit-dikit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat sama Allah, dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alaina innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.